Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman, seperti biasa, konten pertama ya, untuk yang paling pagi di sini, aku ingin membongkar isi hati, isi pikiran seseorang yang menjadi pertanyaan di pikiran kamu ya. Seseorang tersebut bisa mantan pasangan, bisa pasangan saat ini, atau juga bisa jadi seseorang yang sedang pendekatan sama kamu ya. Jadi apa sih isi hati dan isi pikiran dia tentang kamu ya di hari ini, hari Selasa 17 Maret tahun 2020. Nah, aku mau bongkar isi pikiran dia sama isi hatinya dia, oke? Di sini ada pilihan tiga pilihan ya. Kalian memilih sesuai intuisi kalian. Ini angka 4 ya. Ini karena kameranya tuh pakai kamera depan ya. Jadi kayak terbalik gitu. 6 kayak 9 pasti ya. Ini 4, 6, 8. Ya. Jadi aku spesifikkan isi hati dan isi pikiran dia cukup di hari ini ya, spesifik hari ini ya. Oke. Ini tuh sifatnya general reading ya, jadi nggak resonate buat semua kalian yang lagi nonton video aku di sini ya. Kalau kalian ingin resonate, kalau kalian ingin secara keseluruhan energi kalian ketarik, silahkan DM aku untuk personal reading. Untuk personal reading di Instagram aku @milanabila99. Sekali lagi silahkan DM aku @milanabila99 ya, karena ini ku tarik ke semua di semua kelahiran, semua hari lahir, semua zodiak kan beda-beda ya, semua zodiak, semua tahun lahir ya kan. Itulah teman-teman yang menyebabkan seseorang itu kalau general reading dia nggak bisa resonate 100% karena semua orang aku menarik ke semua kelahiran ya semua kelahiran, dan aku menarik ke semua hari lahir, aku menarik semua zodiak gitu ya. Nah, itu yang membuat kamu tuh nggak 100% ya resonate di sini. Oke teman-teman, silahkan kalian memilih. Aku kasih waktu 5 detik ya dari sekarang. Silahkan kalau bingung di pause ya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aku mulai dari angka 4 ya. Jadi buat kalian yang pilih angka nomor 4, aku singkirkan dulu yang lain. Oke. Sebentar. Aku masih ngebeneri kameranya. Alhamdulillah. Padahal belum sarapan loh. Kenapa harus sudah bersendawa ya? Emang gue aneh banget. Sebentar aku pelajari dulu. Ya, paham. Jadi seperti ini ya. Kamu bagi dia ya, isi hati, isi pikiran dia tentang kamu tuh bagi dia terlalu mempertimbangkan sesuatu ya. Kamu terlalu mempertimbangkan hal keuangan di sini karena ini munculnya Nine of Pentacles. Kurasa kamu di sini secara dulunya ya, waktu masih kamu sama dia. Iya bentar. Bagi aku ya, dari tebaran ini kalian udah pisah ya. Kalian udah pisah. Yang berumah tangga udah cerai. Kalau nggak cerai ya kalian tuh pisah ranjang, pisah rumah. Pokoknya kalian tuh udah nggak bersama lagi di sini yang aku lihat ya. Entah itu bener atau salah ya. Bisa sih aku lihat di sini ya. Aku lihat di kartu tarot sini, ini hubungan masih jalan atau ini hubungan udahan gitu ya. Bisa aku lihat di sini teman-teman. Tapi aku mau kasih tahu, aku nggak mau sedetail itu. Jadi aku mau menginterpretasi yang cukup ada di sini saja, oke? Aku nggak mau sedetail itu. Kalau kamu mau ingin detail ya, silahkan kamu personal reading ya di Instagram aku, DM ya @milanabila99 ya. Oke,
Kalau aku nggak resonate ya wajar. Kenapa? Karena aku nggak mau detail. Kan banyak kan para reader, ini kenapa sih begini, jadi dilihat siapa satu persatu dilihat ya, ini kenapa sih kok mempertimbangkan ini, emangnya mempertimbangkan apa, nah dilihat ya. Aku nggak mau kayak gitu ya, aku cukup di sini aja. Kalau misalnya mau detail, mau resonate, bisa ya dilihat lagi di sini, ini kira-kira mempertimbangkan apa, jadi dilihat di sini. Jadi akhirnya bisa resonate ya, hingga 99% lah ke resonate-nya ya. Tapi kalau kayak gini, ini bisa benar bisa enggak gitu ya, bisa resonate bisa enggak gitu ya di sini ya. Kenapa? Karena aku nggak mau apa ya, nggak mau capek-capek sampai segitunya gitu loh ya. Aku cukup di sini aja. Aku insya Allah bisa kok membaca sekedar 6 kartu ini, berapa, 5 kartu ini ya. Aku bisa. Kan kadang kan kayak gini ya, ini artinya penuh rahasia, ini penuh pertimbangan. Di sini gambarnya seseorang yang keuangannya lagi stabil. Nah, kadang para tarot itu gini, para reader ya, ini yang stabil siapa sih? Kamu atau dia? Yang menjadi pertanyaan kamu itu dilihat di sini, siapa sih yang stabil di sini. Aku nggak mau sedetail itu ya, aku nggak mau. Tapi kalau menurut interpretasi aku, ini yang stabil tuh kamu di sini ya, kamu yang lagi nonton video aku yang sedang mempertanyakan isi pikiran orang tersebut gitu. Jadi kamu di sini yang keuangannya stabil, kurasa ya. Dan yang banyak pertimbangan di sini adalah kamu ya. Nah, kurasa hubungan ini ya, dari tebaran ini sudah nggak ada hubungannya, entah benar atau salah ya. Aku nggak mau lihat di sini, aku mau cukup di sini aja. Oke, jadi wajar kalau interpretasi aku tuh nggak resonate gitu loh ya. Jadi bagi aku sekali lagi, ini udah cerai, yang berumah tangga udah cerai, yang pacaran udah putus di sini ya. Dan ini ada seseorang yang dulunya waktu masih bersama ya, waktu itu ya kamu tuh stabil, waktu itu keadaan uangnya kamu tuh stabil. Nah, dan bagi dia kamu tuh terlalu mempertimbangkan ya, terlalu mempertimbangkan keuangan. Bagi dia kamu tuh penuh rahasia, kayak apa ya, kayak menyembunyikan keuangan, kamu kurang jujur dengan keuangan bagi dia loh ya, di pikiran dia nih ya. Aku nggak mau menebak pikiran kamu, nggak, aku mau baca pikiran dia. Nah, bagi dia kamu tuh terlalu merahasiakan keuangan kamu. Apa ya, keuangan tuh bagi dia ya, kamu tuh kayak apa ya, menyembunyikan keuangan, kamu nggak jujur gitu. Misalnya kamu punya duit sekian, kamu bilangnya sekian, padahal sama kamu ditabung gitu kan. Kan ada kan orang dalam berumah tangga, misalnya nih seorang istri, dia tuh nggak terlalu jujur sama suaminya, tapi maksudnya baik gitu loh ya. Karena kalau misalnya terlalu jujur sama suami, maka keuangan itu akan habis ya. Yang biasanya kamu bisa nabung, yang biasanya kamu bisa taruh untuk apa, takutnya ada apa-apa, misalnya takut sakit ya, takut opname, kan butuh duit kan. Kalau nggak ada duit kamu opname gimana, yang ada mati kan. Nah, itulah seorang perempuan. Karena biasanya seorang istri itu terlalu mempertimbangkan keuangan memang di sini. Kalau seorang istri loh ya, memang kayak gitu ya. Karena seorang istri ya, cara berpikir seorang istri dengan suami itu perempuan dengan laki-laki itu beda. Kalau perempuan itu terlalu mendetail, terlalu berpikir panjang ya. Tapi kalau laki-laki udahlah, kalau duit udah habis nanti pasti ada rezeki lagi gitu. Ini nggak usah jauh-jauh deh ya. Ini pengalaman aku sendiri ya dengan suami aku kayak gitu. Udahlah, duit gini gitu, ntar juga ada rezeki lagi ya, nggak gitu ya. Itulah bedanya istri sama suami. Kalau suami tuh pendek mikirnya gitu. Kurasa nggak cuma aku, pasti kamu para istri pasti juga kayak gitu ya, nggak? Pasti. Karena apa? Istri itu berpikirnya panjang. Nah, kurasa di sini ya, yang berumah tangga di sini, yang udah bercerai, karena bagi aku di sini udah bercerai ya, yang pacaran di sini pisah di sini ya. Itu bagi aku kamu itu mempertimbangkan seperti itu karena kamu itu apa ya? Kamu berpikir panjang di sini gitu ya. Berpikir panjang. Nah, tapi si laki-laki itu ya, dialah gitu ya, dia menganggapnya kamu itu kayak nggak jujur, merahasiakan keuangan, padahal kan dalam berumah tangga itu kan ada maksud toh ya kan. Takut besok sakit, takut opname. Kalau nggak ada duit kan bisa mati ya kan. Kalau ada duit bisa mau opname kan dibiarin aja mati, yang ada yang nggak. Nah, kira-kira seperti itu loh gambarannya ya. Jadi bagi dia kamu tuh terlalu mempertimbangkan keuangan, terlalu merahasiakan keuangan ya.
Bagi dia kamu seperti itu di sini ya. Sebentar. Sedangkan dia apa ya, dia tuh kayak terlalu ini ya sama keuangan dianya gitu ya. Gimana ya, aku mau apa ya, kalimatnya tuh susah gitu, padahal ada di otak aku gitu loh. Aku sering kayak gitu ya, di otak aku tuh ada, tapi aku kalimatnya tuh susah gitu ya, mau mengucapkannya tuh apa ya, dia tuh kayak gini loh ya, aku tuh butuh duit gini 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 gitu loh ya, sedangkan kamu tuh penuh pertimbangan gitu loh. Dia tuh kayak gitu sama kamu, terlalu apa ya, terlalu gerak cepat. Kalau aku butuh duit gini-gini harus ada, padahal nah itu loh, dia kayak gitu. Nah itulah mengapa di pikiran kamu, di pikiran dia di hari ini tentang kamu, dia tuh kalau misalnya punya duit masih mikir panjang, masih dirahasiakan, pasti dia uangnya disembunyikan, bla bla bla, nggak mau jujur sama aku, bla 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 gitu loh di sini ya. Nah itu isi hati dia, isi pikiran dia tentang kamu di hari ini ya gitu loh ya. Kamu kayak terlalu merahasiakan keuangan kamu, terlalu banyak pertimbangan dengan keuangan. Oke. Itu kurasa ini udah cerai ya di sini ya. Entahlah, sebentar. Bisa jadi nih cerai ya. Bisa jadi, tapi kurasa cerai di sini ya, lebih kuat cerai di sini. Sehingga itu yang membuat kalian tuh hancur di sini hubungan ya. Hubungan jadi hancur seperti itu karena apa ya, berpikir yang tidak sama gitu ya, yang kamu terlalu mempertimbangkan keuangan, terlalu mengatur keuangan. Nah dia terlalu jor-joran sama duit gitu loh ya, terlalu berani dengan duit. Dia mikirnya kayak besok pasti ada rezeki lagi ya gitu loh, tapi dia mikirnya negatif sama kamu gitu, padahal kamu tuh niatnya baik gitu ya di sini. Oke. Itu sih tentang keuangan ya, tentang apa, terlalu mempertimbangkan keuangan bagi dia, di pikiran dia terlalu ada apa yang disembunyikan. Oh ya bentar, ini kalian dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Oke. Sekarang lanjut buat kalian yang pilih angka nomor 6. Angka nomor 6 enggak, karena tadi bottom of the deck-nya ini ya, Jasmine. Ini lagi-lagi juga orang di masa lalu ceritanya. Kamu mau jujur sama aku atau enggak? Karena ini jelas banget orang di masa lalu dilepas, dan ini ada orang ketiga kalau ini ya. Kenapa? Karena ini ada tongkat ya, satu dipegang, satu dilepas, berarti ini adanya orang ketiga, dan ini orang di masa lalu gitu ya. Ya enggak, kamu mau jujur enggak sama aku di sini? Aku nggak mau lihat di sini ya. Aku nggak mau lihat di sini. Hubungan ini sudah berpisah, bercerai, atau masih jalan, atau ini ada orang ketiga atau enggak, atau ini orang di masa lalu atau enggak. Bisa sih untuk seresonate itu, sedetail itu dilihat di sini ya, agar resonate 100% gitu bisa. Aku lihat di sini, tapi aku nggak mau sedetail itu. Aku cukup membaca di lembaran ini aja, ya. Kalau menurut aku ini udah masa lalu ceritanya, dan ini ada orang ketiga di sini ya, karena ini ada 2 tongkat yang dilepas ya, dan dipegang satu, berarti ada orang ketiga dan ada orang masa lalu di sini ya. Sebentar. Nah, sebentar aku pelajari lagi. Yang pasti ini hubungan udah hancur nih ya, the tower, hancur ini hubungan ya, hubungan hancur. Sebentar. Ini ada seseorang yang apa ya, bisa menghasilkan uang gitu ya, apa yang dia kerjakan gitu ya, dia mengerjakan tuh menghasilkan uang gitu ya. Ini kehidupannya stabil nih kan, ada 4 tongkat kan ya, ada 4 tongkat. Kamu coba deh lihat sama mobil tuh kan rodanya ada 4, dia stabil, dia nggak goyah kayak gini. Coba kamu kalau misalnya kayak sepeda terus kayak motor kan rodanya berdua, itu harus stabil kan, karena kalau nggak stabil dia akan jatuh ya.
Kalau dia nggak stabil, dia akan jatuh begini ya. Tapi kalau roda 4 seperti ini, kayak mobil, dia seimbang, dia stabil. Nah, sama seperti kehidupan. Ini ada 4 tongkat, artinya dia stabil, kehidupannya stabil. Ya iyalah, ini ada seseorang di sini yang bisa menghasilkan duit gitu ya. Dia menghasilkan duit secara nyata gitu ya. Kalau orang kayak gini nih, orang bisa menghasilkan duit dan kehidupannya stabil di sini ya. Dan ini hubungannya nih hancur ya, hancur di sini. Bisa cerai ya, udah cerai, udah pisah gitu. Dan ini ceritanya juga ada orang ketiga ya. Kamu mau jujur sama aku atau enggak? Ini kalau menurut interpretasi aku ada orang ketiga ya. Aku nggak perlu lihat di sini, aku nggak perlu. Aku mau cukup ditebar ini aja ya. Bentar, aku pelajari lagi. Ini maksudnya apa gitu ya? Karena itulah tarot ya teman-teman. Satu kartu nggak satu arti. Kalau udah digabungkan seperti ini gitu ya. Kurasa seperti ini ya. Ini seseorang di sini ya, pasangan kamu itu ya. Dia tuh kan ada orang ketiga. Dia tuh kayak merasa ada tanggung jawab sama orang ketiga tersebut. Bisa jadi dia tuh pakai duit kamu gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan kehancuran di sini ya. Yang berumah tangga itu hancur dia karena apa? Misalnya nih duit si suami, duit hasil tapi ini perempuan ya, ini perempuan di sini. Berarti ini laki-lakinya yang nggak jujur, suaminya yang nggak jujur di sini. Berarti di sini tuh gambaran di sini loh ya. Tapi kalau ini bisa jadi buat kamu juga sih, buat laki-laki juga bisa. Tapi kebetulan yang aku tarik di sini perempuan gitu ya, aku tarik di sini ya. Jadi dia bisa jadi ya, dia tuh pakai duit pasangannya gitu ya, buat orang ketiga gitu loh. Nah, karena orang tersebut ya, pasangan kamu tersebut ya, dia tuh merasa kayak punya tanggung jawab sama orang ketiga tersebut gitu loh. Kan parah kan ya nggak? Parah dia tuh. Padahal bukan hasil kerjanya dia. Jadi dia itu pakai duitnya kamu yang kerja gitu ya, kamu yang kerja, kamu yang menghasilkan duit, malah duitnya dikasih ke orang ketiga tersebut gitu loh ya. Karena dia itu merasa punya tanggung jawab kepada orang ketiga. Nah, itu salahnya dia tuh kenapa harus pakai uang kamu gitu loh ya di sini ya. Karena dia tuh sekali lagi dia merasa bertanggung jawab untuk memberikan keuangan kepada orang ketiga, dan kesalahan dia tuh pakai duit kamu gitu. Sampai di sini tuh hubungan hancur ya karena adanya orang ketiga di sini ya. Dia itu merasa bertanggung jawab kepada orang ketiga tersebut padahal udah punya istri sah gitu ya, padahal udah punya pacar di sini. Kenapa dia masih selingkuh? Kenapa dia masih kasih duit keselingkuhannya pakai duit kamu gitu loh ya. Di sini kayak gitu yang kulihat ya. Karena di sini ada seseorang yang menghasilkan duit di sini ya. Tapi masalahnya pasangannya orang ini dia itu punya tanggung jawab kepada selingkuhannya, memberikan keuangan, tapi keuangannya itu dari orang ini gitu loh ya. Karena ini orang yang menghasilkan duit, orang ini stabil ya kehidupan ekonominya ya gitu loh ya. Di sini ya. Jadi di pikiran dia tentang kamu ya hari ini ya, dia itu dia itu sekarang, dia tuh masa laluku gitu ya, dia tuh masa laluku, dia sukses ya, pasti dia sampai sekarang sukses, pasti dia sampai sekarang ekonominya tetap stabil ya. Dan pasti dia di hari ini pasti dia tuh sekarang walaupun sama aku dulu sering dipakai duitnya gitu ya, dia tetap bangkit. Bahkan dia tuh walaupun udah cerai dari aku, dia masih bisa bangkit, termasuk bangkit terhadap ekonomi dia. Nah, itu isi hati, isi pikiran dia gitu ya tentang kamu di sini ya. Sekali lagi meskipun dia udah nggak ada hubungan sama aku, dia bisa bangkit, termasuk bangkit dalam keuangan dia, termasuk bangkit dalam ekonomi dia nggak terpuruk walaupun hubungan ini udah hancur. Nah gitu loh ya, paham ya? Itu isi hati, isi pikiran dia. Dan dia hanya masa laluku ya, gini loh ya, dia hanya masa laluku. Itu isi pikiran dia di hari ini tentang kamu ya. Kalian dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio. Ini Aries ya, ini Aries, Leo, Sagittarius, ini Scorpio ya.
Ini sama, ini juga masuk Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Aduh. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang lanjut buat kalian yang pilih angka nomor 8. Bentar, aku pelajari lagi. Yang pasti di sini ada orang sukses ya. Ada orang sukses karena ini kartu kesuksesan. Kartu kesuksesan di sini ya. Ini kartu cinta. Sebentar aku pelajari lagi. Karena kartu tarot itu nggak hanya satu arti ya. Kartu tarot itu satu kartu aja udah banyak arti, apalagi digabung-gabungkan kayak gini. Jadi harus jeli-jeli banget menginterpretasi. Makanya para reader itu ya, kalau udah misalnya gini ya, aduh mending gue cari deh, gue ini maksudnya apa sih, kok gini. Nah, aku nggak mau kayak gitu. Aku nggak mau, bisa aku seperti itu agar mendetail ya. Itulah mengapa kadang hasil readingan aku nggak keseluruhan resonate, karena aku suka males ya, suka apa, lihat lagi begini, ini maksudnya apa sih ini ya, ini kenapa kok lelah hubungan ini ya begini, lihat lagi, buka kartu lagi dia, agar mendetail gitu ya hasil readingannya. Aku nggak mau seperti itu. Kalau kalian mau mendetail sedetail itu, silahkan sama aku personal reading ya. Tapi aku bisa kok, insya Allah aku bisa mendetail kok, walaupun hanya cukup di tebaran ini aja ya. Sebentar, aku pelajari lagi. Oke. Berhubung di sini ada kartu seperti ini ya. Kartu Knight of Swords di sini. Ya. Berarti dia ini memperpadukan ya. Ini kan cinta, kartu cinta. Ini kartu kesuksesan. Ini kartu Knight of Swords. Apabila digabung seperti ini, 3 kartu ini, berarti dia memperpadukan cinta ya dengan keuangan, seperti itu. Ya. Cinta, kesuksesan, Knight of Swords, berarti dia memperpadukan cinta dengan keuangan di sini ya. Sebentar, dia kayak apa ya, dia tuh kayak terobsesi banget untuk meraih keuangan dari kamu di sini. Jadi intinya nggak tulus gitu loh ya, intinya paham. Jadi dia itu berhubungan sama kamu di sini ada maunya gitu ya, yaitu finansial. Karena dia tahu kalau kamu tuh sukses ya. Ini kartu kesuksesan. Jadi dia ngerti kalau kamu tuh sukses. Jadi dia tuh nggak tulus sama kamu di sini ya. Dia nggak tulus sama kamu, tapi dia tuh ada maunya. Nah, dia tuh ada maunya tapi dengan apa ya? Menutupi kemauan itu dengan cara pura-pura cinta sama kamu, pura-pura menjalin hubungan asmara sama kamu, seperti itu ya. Ini ada Ace of Cup di sini ya. Entahlah orang itu benar-benar cinta sama kamu ya, tapi dia itu apa ya, terobsesi kepada duit karena dia kebutuhan ya, terdesak oleh kebutuhan. Kalau kayak gitu sih bagus, nggak masalah ya. Dia itu cinta, dia tuh bener-bener cinta sama kamu. Dia butuh duit sama kamu karena bener-bener terdesak oleh sesuatu gitu. Itu masih bagus, artinya orang itu tulus sama kamu. Cuman dia udah kepepet banget ya. Nah, atau bisa jadi orang itu emang nggak niat sama kamu gitu ya, nggak niat sama kamu, tapi dia tuh ada maunya uang sama kamu gitu ya. Itu yang nggak enak gitu ya. Yang nggak enak kayak gitu ya. Jadi di sini dia itu adanya ketidaktulusan bagi aku nih ya. Ini interpretasi aku, entah mana yang benar. Dia tuh benar tulus sama kamu, dia butuh duit hanya karena memang karena terdesak ya, atau dia tuh nggak tulus sama kamu, hanya butuh duit gitu loh ya. Tapi kalau menurut interpretasi aku di sini ya teman-teman, itu nggak tulus ya bagi aku di sini. Dan tebaran ini dia tuh nggak tulus ya. Karena apabila digabung dengan kartu ini juga ya, digabung dengan Six of Swords ya, bagi aku dia bukan orang yang tulus sama kamu. Jadi dia sengaja gitu ya, sengaja memperpadukan cinta ya, memperpadukan cinta dengan keuangan gitu loh ya. Jadi dia menjalani asmara sama kamu
karena dia ingin uang gitu ya dari kamu gitu ya. Dan akibatnya yang ada apa? Hancur hubungan itu ya. Hancur hubungan tuh, perpisahan gitu ya. Perpisahan yang berumah tangga mungkin ya udah pisah ranjang, atau dia pisah rumah ya, atau ada yang bercerai di sini. Entah benar atau tidak ya. Bisa sih teman-teman, aku lihat di sini agar resonate 100% ya. Ini hubungan masih berlanjut, masih jalan, atau ini udah cerai, udah pisah ya. Agar seresonate itu bisa sih aku lihat di sini. Tapi aku sekali lagi aku nggak mau sedetail itu. Kalau kamu ingin detail, silahkan sama aku personal reading ya. DM aku di Instagram aku @milanabila99. Sekali lagi silahkan DM aku @milanabila99 ya. Itu untuk kalian yang ingin reading personal ya. Nah, di sini kembali lagi, akibat perbuatan dia sendiri akhirnya hubungan ini hancur ya. Hubungan ini hancur karena aku rasa kamu itu merasa ya kalau kamu tuh dipermainkan sama dia. Jadi ya, ini menurut interpretasi aku, orang di sini ya yang sukses ini ya, ini merasa kalau pasangannya itu ada maunya sama dia gitu loh ya, yaitu ingin duit tadi. Jadi dia tuh nggak tulus. Nah, dia merasa, aku rasa begitu lah. Nah, itulah yang mengakibatkan ini kehancuran. Akibatnya dia sendiri ya. Ini kan dia si dia nih. Akibat dia sendiri yang terlalu apa ya, nggak tulus ya, kesalahan dia sendiri. Karena jadi ini kehancuran ini akibat dia sendiri gitu loh ya. Kenapa dia nggak tulus, kenapa dia kok maunya duit gitu loh ya. Nah, seperti itu. Jadi di pikiran dia di hari ini tentang kamu ya, apa ya, bagi dia kamu tuh orang yang sukses gitu ya. Kamu tuh orang yang sukses, dan aku telah memperpadukan cinta dengan uang. Nah, dia tuh sadar di sini di hari ini gitu loh ya. Kayak gitu berpikirnya. Aku telah mempermainkan dia ya dengan cinta, padahal aku ingin uang gitu ya. Itu di pikiran dia hari ini tentang kamu ya. Aku telah mempermainkan cinta dengan uang gitu loh ya. Aku telah membohongi dia, pura-pura berhubungan sama dia ya, pura-pura menjalani hubungan sama kamu ya. Gitu loh ya, aku pura-pura menjalani hubungan sama dia, pura-pura cinta, padahal aku ingin uang gitu lah. Dia tuh kayak gitu pikirannya di hari ini ya. Tentang isi hati dia, tentang isi pikiran dia tentang kamu di hari ini tentang seperti itu ya. Dia sadar gitu loh ya, kalau dia tuh telah mempermainkan kamu ya dengan cara pura-pura cinta, padahal dia ingin uang gitu loh ya. Oke, di sini kalian tuh dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Oke teman-teman, sekian itu dulu dari aku. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye-bye.